Haleluya, Shalom kawan-kawan dan Bapak Ibu, jumpa lagi pada kesempatan yang baik ini dan salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan karenanya mari sama-sama kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Mas Ade Armando dalam video berikut ini. Saya akan mulai video saya kali ini dengan pernyataan yang mungkin kurang menyenangkan. Kadrun yang menyebalkan itu bukan cuma ada di kalangan Islam, tapi juga di kalangan Kristen. Dan itu yang menurut saya bisa jadi salah satu faktor yang akan mengganggu upaya kita bersama untuk membangun harmonisasi umat Islam dan Kristen. Sebenarnya ini bukan pengetahuan yang baru-baru amat buat saya, tapi sekarang saya jadi kembali menyadarinya karena saya kembali mengalaminya secara langsung. Saya akan gambarkan respons mereka. Tapi supaya adil, saya mulai dari mereka yang positif dulu. Ada yang dengan hati lapang berkomentar bahwa sebagai orang Kristen dia merasa biasa saja diolok, diejek, dihina kaum muslim. Bahkan kami bersedia mendoakan orang-orang yang menghina kami, tulisnya. Lantas ada pula yang mengutip nampaknya ayat Alkitab yang berbunyi, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di sorga yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik." Bayangkan, orang ini bukan cuma mengasihi saudaranya, tapi juga musuhnya. Seorang netizen beragama Katolik dari NTT menulis bahwa dia bersahabat baik dengan teman kerjanya yang Muslim. Ketika di Jawa pun dia sering bertandang ke rumah teman yang rata-rata Muslim. Bahkan di rumahnya di Flores ada saudara Muslim dari Aceh. Dia tekankan berdasarkan pengalamannya mayoritas Muslim sangat ramah dan suka menolong. Itu yang positif. Tapi seperti yang saya katakan, yang bersikap negatif juga ada. Kelompok ini bisa dibagi dua. Pertama yang masih ragu, kedua yang sama sekali memusuhi Islam. Kalau yang ragu umumnya mengaitkan dengan pengalaman yang ada selama ini. Seorang netizen misalnya mengatakan, ia sebenarnya ingin percaya dengan apa yang saya sampaikan, tapi ia tak bisa melupakan para ulama yang melontarkan kata-kata kafir kepada umat Kristen, atau pembubaran ibadah, atau kesulitan izin pembangunan gereja. Di satu sisi, ada anjuran bagus dari orang seperti saya yang menggambarkan Islam sebagai rahmat bagi sekalian alam. Namun di gambar sebelahnya ada ucapan yang mengkafirkan orang, mengharamkan Natal, membubarkan ibadah gereja, dan terorisme. Buat saya kritik-kritik semacam itu sangat layak disampaikan secara terbuka. Saya tidak kategorikan pernyataan-pernyataan keras itu berbau kadrun. Umat Islam memang harus sadar bahwa terlalu banyak praktek kekerasan terhadap umat Kristen dan terhadap bahkan umat Islam sendiri yang dibiarkan berlangsung, sementara pemuka Islam terus menyatakan bahwa Islam adalah agama yang damai, yang rahmatan lil alamin. Komentar bernada protes macam ini wajib didengar umat Islam. Tapi buat saya yang bermasalah adalah yang benar-benar mencerminkan permusuhan dan kebencian terhadap Islam. Saya gunakan lagi sejumlah contoh. Salah satu komentar berbunyi begini, "Sejak balita, anak-anak Muslim sudah diajari untuk didoktrin untuk membenci umat atau orang lain yang berbeda. Ini bukti bahwa Islam itu ajaran manusia, bukan ajaran Tuhan." Ada juga yang bilang, "Di mana ada Islam, di situ ada kerusuhan." Atau juga ada yang berkomentar, "Kalau tidak ada Islam, dunia ini lebih damai, percayalah." Atau juga yang begini, "Gak ada yang bisa dipercaya tentang Islam." Bahkan ada yang bilang bahwa saya sekedar bernarasi untuk menutupi kebenaran. Cara ini Islami banget, yaitu boleh berbohong demi kebaikan, tulisnya. Atau satu lagi yang bilang begini, "Bagi saya, Armando sedang pencitraan." Orang-orang inilah yang saya sebut kadrun. Mereka tidak sedang berargumen untuk membantah pendapat saya. Mereka pada dasarnya ya membenci umat Islam saja. Bagi saya, mereka boleh saja tidak percaya pada Islam, tapi kenapa juga harus memaki-maki Islam dan saya tanpa menggunakan akal sehat? Mereka harus sadar bahwa saya sedang mengajak umat Islam untuk bersahabat dengan Kristen. Lantas kenapa saya disebut pencitraan atau berbohong? Apa untungnya saya melakukan pencitraan? Kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, saya menilai bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Ade Armando ini memang tidak bermaksud untuk menyamakan semua ya kepada saudara-saudara kita yang beragama Kristen, tetapi terhadap beberapa orang. Dan saya merasa apa yang beliau sampaikan ini adalah ekspresi dari rasa kecewanya beliau terhadap komentar-komentar tersebut sebagaimana tadi beliau sudah paparkan.
Nah, itulah sebabnya sebenarnya dalam beberapa kesempatan saya sering sekali menyampaikan bahwa sesungguhnya lebih nyaman, lebih sejahtera bila mana kita ini masing-masing lebih fokus membahas perihal iman kita sendiri-sendiri sesuai dengan apa yang kita imani, sesuai dengan apa yang kita yakini dalam agama kita sendiri-sendiri. Jadi Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, karena Mas Ade Armando ini kan kita lihat ya, beliau ini sudah sering sekali menyuarakan bahkan juga membela hak-hak dari saudara-saudara kita yang beragama Kristen manakala terjadi pelarangan ataupun pembubaran ibadah. Makanya tadi ketika saya melihat ada satu video yang dibahas oleh Mas Ade Armando dan ternyata isinya ya beliau sedang mengutarakan rasa kecewanya terhadap beberapa saudara-saudara kita yang beragama Kristen perihal komentar-komentar mereka tentang apa yang diimani oleh Mas Ade Armando, bahkan juga sudah mengarah kepada ya komentarnya itu mengenai Mas Ade Armando dianggap bahwa oh itu selama ini dia bersuara mengenai toleransi, dia bersuara mengenai kebebasan beragama, itu katanya hanya pura-pura semata saja. Jadi kawan-kawan dan Bapak Ibu sekalian, saya secara pribadi memang tidak bisa membatasi ya, tapi kalau saya melihat memang apa namanya ya, kita perlu juga ya bijaksana dalam hal berkomentar, apalagi kalau kita sudah kesekian kali melihat ya, kesekian kali mengetahui mengenai upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh Mas Ade Armando untuk membela saudara-saudari kita yang beragama Kristen manakala terjadi pembubaran ibadah, penolakan ibadah hingga penolakan gereja. Kan kita tidak bisa kemudian menyimpulkan wah itu Mas Ade Armando bohong-bohong, itu dia hanya pura-pura. Itu saya merasa bahwa komentar seperti itu juga nampaknya keterlaluan ya, karena biar bagaimanapun beliau juga sudah luar biasa menyatakan dukungannya untuk tegaknya toleransi, untuk tegaknya kebebasan beragama di bangsa kita di Indonesia, dan juga kepada saudara-saudara kita yang di beberapa daerah ada mengalami situasi pembubaran ibadah hingga penolakan gereja. Jadi mengenai komentar yang tadi disampaikan oleh Mas Ade Armando, saya pun secara pribadi juga menyayangkan ya komentar yang seperti itu. Jadi ini himbauan saya sih ya kawan-kawan dan Bapak Ibu semua. Dan saya juga melihat dan mencoba untuk memahami mengapa komentar-komentar seperti itu muncul, karena sebenarnya ini juga ekspresi dari rasa kecewa, ya rasa pedih, rasa sedih dari saudara-saudara kita yang beragama Kristen, karena mungkin sudah bosan lah melihat ada pelarangan ibadah, ada pembubaran ibadah, dan kita semua tahu ya, saya tidak bermaksud untuk menyamakan secara keseluruhan, tetapi kita tahu ya, yang melakukan tindakan-tindakan intoleransi itu selama ini hingga juga dilakukan oleh beberapa orang ASN, itu kan agamanya jelas ya. Bahkan di dalam banyak yang sudah ramai itu sudah viral ya, kerap kali ketika melakukan penolakan pendirian gereja, ketika melakukan penolakan pendirian sekolah Kristen, itu kan sering sekali mereka membawa identitas agama yang mereka anut. Jadi jelas sekali Bapak Ibu, sehingga kemudian saya juga mencoba mengerti, tetapi bukan berarti membenarkan mengapa kemudian ada beberapa komentar dari saudara-saudara yang dalam hal ini beragama Kristen menyampaikan, wah saya nggak percaya lagi mengenai hal seperti itu. Karena ini ekspresi dari semua hal yang sudah dilihat sehingga kemudian memunculkan sikap pesimis. Ya, jadi saya melihatnya seperti itu ya kawan-kawan dan Bapak Ibu semua. Tetapi saya tidak bermaksud membenarkan, namun juga tidak bermaksud juga ya mengiyakan secara menyeluruh apa yang disampaikan oleh Mas Ade Armando. Tetapi poin pentingnya adalah lebih indah, lebih baik, dan kita lebih bisa menikmati kehidupan keberagaman di bangsa kita Indonesia ini bila mana masing-masing penganut agama itu lebih fokus mengurusi perihal aktivitas keagamaannya. Jadi itu sebenarnya yang lebih baik kawan-kawan dan Bapak Ibu semua. Namun mengenai apa yang tadi disampaikan oleh Mas Ade Armando, saya secara pribadi ya mewakili saudara-saudara yang memberikan komentar tersebut, saya menyampaikan minta maaf ya. Saya percaya bahwa apa yang Mas Ade Armando juga sudah lakukan ya, itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang patut diapresiasi, dan saya melihatnya tulus Mas Ade Armando melakukannya. Karenanya saya menyampaikan terima kasih, karena Mas Ade Armando juga sudah sering sekali menyuarakan, menyampaikan hak-hak kebebasan beragama di bangsa kita di Indonesia untuk saudara-saudara yang beragama Kristen manakala terjadi pelarangan pembubaran ibadah. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, apa yang bisa kita lihat dari situasi yang seperti ini? Lagi-lagi perlu kebijaksanaan, lagi-lagi perlu kerendahan hati ya, lagi-lagi perlu kerendahan hati, dan juga perlu kehati-hatian ya, kebijaksanaan, kerendahan hati,
kehati-hatian dalam hal memberikan komentar ya. Kenapa saya Bapak Ibu kawan-kawan agak ketawa ya dan tampak lucu, karena saya ingat beberapa waktu belakangan ini ketika ada saudara-saudara kita yang beragama Kristen mau latihan KOR ya, ini untuk persiapan Natal. Ternyata ada orang yang menolak Bapak Ibu ya. Jadi katanya harus minta izin dulu ke pemerintah setempat. Jadi saya merasa, wah ini sampai kapan ya hal-hal intoleransi seperti ini muncul. Nah, ini salah satu contoh yang mau saya sampaikan kepada Mas Ade Armando. Jadi kemudian muncul sikap pesimis dari saudara-saudara saya yang beragama Kristen, tetapi ya mohon maaf, mohon dimaklumi atas situasi ini. Dan karena itu kita mari bersama-sama terus menyuarakan haruslah tegaknya toleransi di bangsa kita di Indonesia ini. Ya, karena sebagaimana dinyatakan dan ini menjadi kesepakatan kita semua, Indonesia, bangsa kita ini yang kita cintai adalah bangsa dan negara yang beragama, bukan hanya milik satu golongan, bukan hanya milik satu agama, tetapi semua ya warga negara Indonesia yang berbagai macam latar belakang agama sama-sama memiliki Indonesia.